Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Hendrik Pandu Paksi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanda Maria Tuhutia sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan serangkaian acara yang akan berlangsung pada siang hari ini, yaitu pembukaan, penyajian materi, tanya jawab, dan penutup. Langsung saja ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Sebelumnya, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyajian materi yang akan dibacakan oleh Saudara M. Rafi. Waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Maulana. Saya akan mempresentasikan bab 7 demokrasi. Next. Arti dan perkembangan demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, demokratos yang berarti kekuasaan. Yang berarti definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahan atau udah letaknya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa atau dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Next. G. menyatakan bahwa sistem partisipatory demokrasi kedaulatan rakyat itu mengandungkan kekuasaan pemerintah yang berarti berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Dalam demokrasi ini tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan pihak-pihak lain, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Rakyat diberikan ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat serta mengambil kebijakan-kebijakan politik yang diwakilkan. Next. Henry B. Mayo memberikan pengertian mengenai demokrasi sebagai berikut. Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan oleh mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Next. Sejarah dan perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup berbagai antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat sederhana, yang berbentuk negara kota, yang penduduknya sekitar kurang lebih 300.000 jiwa. Selain itu, ketentuan demokrasi hanya berlaku bagi warga negara yang resmi dan sebagian kecil dari seluruh penduduk di wilayah tersebut.
Next. Gagasan demokrasi lenyap setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat. Masyarakat Eropa Barat pada pertengahan 600 sampai 1400 Masehi dicirikan oleh struktur sosial yang feodal. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat agama. Sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Pada abad pertengahan lahir dokumen Magna Carta Piagam Besar, yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege, dan bahwasanya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Ada dua prinsip dalam Magna Carta. Yang pertama, kuasa raja harus dibatasi. Yang kedua, hak lebih penting daripada kedaulatan raja. Next. Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance pada abad ke-14 dan puncaknya yaitu abad ke-15 dan 16. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan apa yang dipikirkan. Peristiwa lainnya yang mendorong timbulnya demokrasi adalah terjadinya reformasi dan revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad sekitar abad 16 yang pada awal mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik, tapi kemudian berkembang menjadi asal-asal Protestantisme. Bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum, para sarjana membedakan demokrasi ke dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung atau direct demokrasi dan demokrasi tidak langsung atau representatif demokrasi. Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensial. Substantif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan pemerintah. Next. Next. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menunjukkan peranan parlementer serta partai-partai. Periode yang kedua, periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, serta peran ABRI bagi unsur sosial politik semakin meluas. Periode yang ketiga, periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil. Yang terakhir, periode 1999 sampai sekarang, yaitu 2023, masa demokrasi Pancasila. Demokrasi konstitusional
konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha membalikan penimbangan kekuatan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan judisial. Next. Unsur sistem pemerintahan demokratis. Adanya keterlibatan warga negara dalam membuatkan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, soal prioritas. Next. Terima kasih. Dari presentasi yang saya paparkan hari ini, apakah ada pertanyaan? Baik, karena sesi pemaparan materi oleh Saudara Raffi telah selesai, bagi yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu dengan on mic dan juga on kamera. Kepada Saudari Kinarakata dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinaragata dengan NIM akhir 033. Izin bertanya. Menurut Anda, apakah sistem demokrasi Pancasila yang saat ini diterapkan di Indonesia merupakan sistem demokrasi yang paling efektif? Sebutkan juga alasannya mengapa. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan juga pada Saudari Baik, kita, apakah ada Saudara pertanyaan Raffi. selanjutnya? Izin bertanya, sebelum itu perkenalkan nama saya Aisyah dengan NIM akhir 003. Pertanyaannya, bagaimana melaksanakan pembangunan demokrasi di Indonesia agar bisa lebih baik dari sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia tidak turut serta dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa Baik, dari saya apakah sendiri. ada pertanyaan lagi? Mohon maaf Kak Raffi. Kita selesaikan untuk pertanyaannya terlebih dahulu, baru akan dijawab langsung oleh. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa keturutsertaan masyarakat dalam proses kepemerintahan sangat terbatas? Padahal seharusnya masyarakat menjadi poin penting dalam pengambilan suatu keputusan, karena Indonesia adalah negara yang untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Itu adalah pertanyaan dari saya, yaitu Nanda, dengan NIM 069. Kepada Saudara Raffi, bisa dijawab pertanyaannya mulai dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan ketiga. Waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Harap sabar, saya akan jawab satu-satu. Dari pertanyaan pertama dari Mbak Kinaragata. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah sistem demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang paling tepat diterapkan di Indonesia? Sebutkan alasannya. Menurut saya, penerapan demokrasi Pancasila sudah jelas lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, di mana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Karena musyawarah mufakat itu dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Timur.
Terima kasih. Apakah dapat diterima jawabannya? Bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua dari Mbak Aisyah. Bagaimana melaksanakan pembangunan demokrasi di Indonesia agar bisa lebih baik dari sebelumnya? Meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia tidak turut serta dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Jadi untuk menentukan nilai-nilai demokrasi diperlukan upaya untuk menunjukkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri dari dalam diri, lewat perilaku dari lingkungan seperti pengamalan nilai-nilai demokrasi dari lainnya. Menurut saya begitu. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Nanda Marianto. Mengapa keturutsertaan masyarakat dalam proses kepemerintahan sangat terbatas, padahal seharusnya masyarakat menjadi poin penting dalam pengambilan suatu keputusan yang bisa dari yang berakhir dengan rakyat. Kalau menurut saya bukan ke arah terbatas, hanya saja penerapan nilai demokrasi dalam kehidupannya masyarakat yang kurang atau harus lebih ditingkatkan lagi. Karena jika masyarakat berjiwa demokratis dan Pancasialis, maka cepat atau lambat pemerintah juga akan ikut menjadi demokratis. Menurut gitu, Mbak. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa. Terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi bekerja bersama yang akan kita mulai dalam hitungan ketiga. Pada teman-teman bisa on cam dan tunjukkan senyum terbaik. Untuk share screen mohon ditunjukkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu jalannya sesi verbal. Baik, akan saya hitung dari 1 sampai 3 dan hitungan ketiga akan difoto oleh teman yang bertugas. 1, 2, 3. Baik, untuk foto selanjutnya 1, 2, 3. Untuk foto yang selanjutnya 1, 2, 3. Baik, dan untuk foto yang terakhir 1, 2, 3. Baiklah, sekian dari sesi foto bersama pada siang hari ini. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada salah kata dan terima kasih sudah menyimak dan mengikuti
acara pemaparan materi oleh Kak Raffi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.